Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi bersama saya Bang Sam dan Bang Sul tentunya di SBS Channel. Bagi sahabat yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe warna merah yang ada di bawah video ini. Baik, Assalamualaikum Bang Sul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Ini bagus jaketnya, tampil beda saya tengok kali ini. Enggak, biasa aja, jaket biasa aja. Ya, ini sepertinya jaket impor ini. Iya ya, enggak lah, biasa aja. Ya, tapi belinya tentu pakai uang pribadi kan, Bang Sul. Oh iya, Bukan dari dana pasti pakai bantuan uang ya. pribadi. Soalnya pakai Karena uang nanti pribadi. perlu diaudit. Iya, apalagi sekarang soal audit lagi Ya. ramai. Iya, karena sekarang ini kan lagi ini Bang Sul. Iya. Lagi ramai urusan audit mengaudit. Terbaru sekarang yang lagi ramai di media sosial, mungkin Bang Sul sudah ikut juga kan perkembangannya, bahwa ada pernyataan dari salah seorang anggota DPR RI yang minta dana bantuan yang dikumpul oleh seluruh komponen masyarakat Untuk Palestina. di Indonesia khususnya untuk bantuan Palestina itu agar diaudit. Oke, saya udah baca itu. Iya. Ramai mendapat respon dari netizen. Nah, sebelum Bang Sul memberikan respon terhadap berita ini, mungkin sahabat-sahabat Bang Sam dan sahabat Bang Sul banyak yang belum tahu informasi tentang berita yang lagi ramai itu. Kita bacakan dulu beritanya. Iya. Biar semua kita punya background untuk memberi respon terhadap apa yang sedang kita diskusikan. Iya. Kita lansir dari Antara News. Diterbitkan pada hari Jumat 21 Mei 2021. Judul beritanya menarik. Anggota DPR minta audit dana bantuan buat Palestina. Nah, ini yang dari judulnya saja sudah memunculkan respon. Karena biasanya urusan audit mengaudit ini itu lebih kepada dana pemerintahan, bukan dana yang dikumpul oleh elemen masyarakat dalam bentuk bantuan sosial, walaupun itu tidak ada salahnya juga kalau di audit, terutama untuk ketepatan penggunaannya. Baik, kita bacakan beritanya. Jakarta, Antara. Anggota DPR RI Muhammad Nabil Harun meminta pemerintah Indonesia untuk mengaudit aliran dana bantuan kemanusiaan untuk Palestina. Dalam beberapa hari terakhir, di tengah kepungan konflik Israel-Palestina, bermunculan solidaritas dan penggalangan dana untuk Palestina. Banyak sekali lembaga dan bahkan perseorangan yang menggalang dukungan dan menghimpun dana atas nama Palestina, kata Nabil dalam keterangan tertulis di Jakarta Jumat. Nah, poin-poin ini juga banyak nih respon dari netizen yang misalnya menyebutkan mengapa harus dana Palestina yang justru menjadi perhatian dari anggota DPR RI. Kan masih banyak dana negara yang sekarang penggunaannya perlu audit karena itu adalah dana rakyat dan dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat. Nah, begitu Bang Sul. Tapi jangan direspon dulu ya. Kita lanjutkan dulu. Kita selesaikan beritanya biar tuntas. Siap. Nabil menjelaskan, audit itu dilakukan demi kebaikan bersama sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas bantuan kemanusiaan. Selain itu, perlu juga pengawasan dari lembaga finansial dan filantropi internasional agar donasi dan dukungan menjadi maksimal dan menghasilkan kemaslahatan publik. Seyogyanya, pemerintah Indonesia menetapkan regulasi dan sekaligus mekanisme distribusi dana untuk Palestina dengan melibatkan pihak terkait semisal Duta Besar atau Wakil Otoritas Palestina di Jakarta, kata anggota Komisi 9 DPR tersebut. Nah, bagaimana Bang Sul merespon berita ini? Saya melihat berita ini tidak perlu sebenarnya komentar seperti ini, apalagi dari seorang anggota dewan. Nah, mengapa Bang Sul menganggap berita ini, pernyataan ini sebenarnya tidak perlu? Pertama, momennya tidak pas. Saat ini masyarakat sedang bersemangat di seluruh dunia, tidak hanya di Indonesia, mengumpulkan bantuan
untuk saudara-saudaranya di Palestina. Tapi kan di berita ini sebutkannya audit ini kan diperlukan untuk Iya, kita paham. akuntabilitas supaya bantuan yang disalurkan ke Palestina yang dikumpulkan oleh masyarakat itu lebih terarah. Iya, kita paham. Pernyataan ini tentu bagus maksudnya. Hanya saja menurut saya sesuatu yang bagus disampaikan pada momen yang kurang bagus, maka hasilnya akan kurang bagus. Karena sekarang masyarakat sedang bersimpati, sedang bersemangat untuk mengumpulkan dana, membantu saudara-saudaranya yang sedang tertimpa musibah. Masih banyak urusan-urusan bangsa, keuangan nasional ini yang mestinya perlu diaudit. Ini perlu ditegaskan, diproses oleh anggota dewan. Misalnya bantuan-bantuan sosial, bantuan COVID dan sebagainya itu ya ini dana negara yang diperuntukkan untuk masyarakat. Berarti lebih pada pernyataan ini tidak tepat momennya. Karena di saat masyarakat tengah bersemangat memberi simpati kepada Palestina dengan menghimpun dana, di saat pernyataan itu muncul pernyataan agar dana ini diaudit. Sementara banyak uang negara yang semestinya perlu dilakukan audit karena diduga muncul adanya kebocoran-kebocoran dalam aplikasinya di lapangan. Iya, karena sekarang masyarakat memerlukan bantuan dari segala aspek karena ekonomi mereka terganggu karena COVID ini. Nah, penggunaan dana ini kan rawan terjadinya penyelewengan. Ini lebih perlu diaudit karena apakah dana ini tepat sasaran? Nah, ini dana negara dan harus digunakan untuk kemajuan negara dan kesejahteraan rakyat. Nah, jadi menurut saya itu yang baik. Lalu apa saran Bang Sul baik terhadap anggota DPR RI ini maupun terhadap pemerintah? Karena anggota DPR RI ini kan mengeluarkan pernyataan meminta pemerintah dalam hal ini Presiden Jokowi melakukan audit terhadap bantuan kemanusiaan. Harapan saya kepada anggota DPR RI sebagai wakil rakyat kita, sebagai wakil kita di parlemen yang memberikan dukungan kepada masyarakat meski tujuannya untuk dilakukan audit ini adalah bagus, tetapi sebaiknya ini tidak dulu disampaikan. Dia lebih memberikan dukungan kepada masyarakat agar tetap memberikan semangat bantuan kepada Palestina karena ini adalah saudara-saudara kita gitu. Oke, terima kasih Bang Sul. Luar biasa dialog kita pada kali hari ini. Saya yakin banyak manfaat yang bisa kita dapatkan dari dialog kita ini. Kita tidak bermaksud untuk mendiskreditkan seseorang, tidak bermaksud mendiskreditkan wakil rakyat kita, karena kita yakin dia menyampaikan pernyataan ini juga untuk itikat baik tentunya, bukan semoga saja tidak bermaksud kita husnuzon saja gitu. Menghalangi atau mencurigai, lebih tepatnya mencurigai apa yang sudah dilakukan oleh berbagai elemen masyarakat membantu saudara-saudaranya di Palestina. Terima kasih Bang Sul. Sampai jumpa pada dialog berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya sudah menyaksikan video saya sampai selesai. Jangan lupa simak terus video-video yang ada di channel ini. Semoga channel ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Sebelum meninggalkan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe warna merah yang ada di bawah video ini. Terima kasih.